Ya, selamat malam, salam lemper. Salam lempar. Jadi begini, Pak. Iya, Anda dari mana ini? Saya perkenalkan diri Ya. sekarang ya. Saya dari mewakili catatan peneliti cangkupannya unit sekolah seluruh Indonesia. Aduh, cangkupan, unit sama seluruh. Nah, Disingkatnya apa? Capcus Cin. Iya. Tapi tenang, saya janji kali ini episode ini saya tidak akan membuat Anda stres atau Iya. tertekan. Percayalah. Iya, saya percaya. Baru Anda ini yang percaya dengan saya. Dan di sebelahnya calon tong, di tengah saya ada komentator. Bapak dari mana? Saya yang nanya. Selama ini orang nanya, Bapak nanya orang dari mana-mana. Bapak sendiri sebenarnya dari mana ini? Saya tuh dari dulu udah di sini, Meng. Udah dari dulu di sini. Ini kerjaan saya sebelum ada kalian, saya nanya-nanya orang. Gitu emang kerjanya. Pak, ya? Iya. Makanya kalau ada orang-orang yang ketemu saya pasti pengen ditanyain, gitu. Orang sensus kali, Pak? Iya kayak sensus gitu. Nih, Meng, kita kan ngomongin masalah pendidikan. Itu nggak nyala, Pak, ya? Apanya yang nggak nyala? Sensus? Nggak. Sens. Kalau sen mobil kan nyala, Pak? Iya. Sensus nggak nyala, ya? Kok sennya sensus? Sensus kan sensus penduduk, Meng. Sensus beda lagi. Nyala itu nyala ya. Nyala? Iya. Nyala. Buat belok? Enggak, itu sen. Sen kiri, sen kanan, nggak ada sensus. Lu mau belok ke sus apa? Nih, sekarang saya mengenai pendidikan. Ya. Anak-anak sekolah mahal nggak menurut kamu? Anak saya nggak ada mahalnya sekolah, Pak. Lo kenapa? Orang saya nggak sekolahin. Oh. Interupsi, Pak Komeng, bagaimana sih? Itu teh merupakan kewajiban bagi seluruh warga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 si di itu pasal 1 matanya sama ya, pasal Pak, ya. 2. Mana kita bener cek dedesi, mana kita mikir aneh. Kehala ya Bapak. Bagaimana caranya anak gak sekolah? Itu teh hak semua warga untuk mendapatkan pendidikan. Wajib untuk mengikuti pendidikan dasar dan dibayar oleh pemerintah. Kumaha itu teh? Itu teh orang tua, kewajiban orang tua. Waktu imsak telah tiba. Tepuk tangan dulu dong untuk komentator. Sebelah Komeng ada Kang Maman, notulen kita. Selamat malam, Kang Maman. Selamat malam, Kang. Iya. Dan di sebelahnya Kang Maman ada Anita Hara. Selamat malam semua yang ada di sini. Dan semua pemirsa ILK Trans 7. Cie, luar biasa nih. Ini adalah wanita tercantik setebet utara. Ya. Jadi cuma sepetak ya, Kang? Sepetak enggak luas loh itu. Iya. Sejakarta. Makasih ya, Kang. Iya. Mau tahu nggak aku jadi apa hari ini, Mau Kang? dong. Mau banget. Cie. Kenapa beda ya? Tadi Kang Denny memperkenalkan ke saya kayaknya biasa-biasa aja. Resmi sama kamu mah. Sama dia mah kayaknya ada letupan-letupan yang lain gitu. Enggak, kalau misalnya kalau sama dia mah kan bisa langsung memperkenalkan diri gitu ya, perkenalannya langsung. Kalau sama kamu kan harus ta'aruf atuh. Silakan sama Pak Jarwo dulu. Iya. Tanya apa, Pak? Tanya bagaimana menurut Pak Jarwo? Bahwasannya yang sudah dianggarkan 20% oleh pemerintah di APBN, apakah sampai betul-betul ke masyarakat atau peserta didik? Kan permasalahan seperti itu. Iya, betul. Nah, ada juga yang dapat, ada juga yang tidak. Iya. Kata Desi. Kata saya barusan. Kan saya udah ngomong tadi. Ya saya nanya yang jelas, kata Desi apa bukan? Si Desi kan diem tadi. Ini kapan saya ngomongnya nih, Pak, kalau ada gangguan. Tolong jangan diganggu seperti itu dong. Kayak PLN aja gangguan terus. Ini silakan. Ini pendidikan kita sudah sangat mengkhawatirkan ini, Pak. Terjadi ketidakseimbangan antara pusat dengan daerah. Kesenjangan ya Pak ya? Kesenjangan. Iya betul. Bapak kok ngoreksi saya? Loh iya memang kesenjangan kan, perbedaan itu Pak. Iya tadi saya bilang apa? Makanya Bapak bangun bilang pagi. perbedaan. Iya. Iya. Bapak kesenjangan, Bapak koreksi. Iya. Bapak biarlah saya berjalan dengan sendirinya, Pak, nggak perlu dikoreksi. Oh iya betul. Makanya bangun pagi jadi nggak kesenjangan. Kesiangan. Kesiangan, Meng. Aduh. Nah, sekarang kita membahas tentang pendidikan kita yang mahal itu. Saya pikir, Pak, saya analisa bahwa terjadi kesalahan terhadap sistem pendidikan kita ini. Kata siapa? Kata saya.
Nah, sistem pendidikan kita ini yang selama ini yang kita anut adalah sistem prabayar, Pak. Jadi peserta didik atau orang tua bayar dulu. Baru mereka mendapatkan fasilitas pendidikan. Iya. Nah, semestinya kita harus menganut sistem pasca bayar. Jadi peserta didik itu biar sekolah dulu, lulus, dapat pekerjaan, baru mereka bayar. Lebih idealnya seperti itu, Pak. Kalau kabur gimana dianya? Kan ada negara yang nanggung, Pak. Periksa matanya, Pak. Hah? Kok pakai periksa mata kan? Tadi kalau Bapak kalau kabur. Ya kabur maksudnya bukan kabur matanya, kabur orangnya, Meng. Oh. Dia nggak mau bayar. Ini bukan masalah mata. Tadi orang bilang. Masalah kabur orangnya lari, Meng. Nah bilang aja lari. Kalau kabur kan pandangan juga suka kabur. Ya tapi kan sama aja, kabur sama lari kan sama. Ya beda, buktinya mata harus kalau kabur mesti pakai kacamata. Iya, Masa mau betul. pakai kaca spion, Pak ya? Iya. Kacangin orang nih muka mau nikung. Pak Jarwo, Pak Jarwo, kabur sama lari beda. Roma Irama, lari pagi, kabur pagi nggak? Tuh, dengerin gendangnya Oma ngomong. Nah itu yang pertama, Pak. Nah kemudian Pak, interupsi sebentar mau nanya tadi ada. apalagi Ini serius tadi ada pendidikan prabayar, Iya, dan sama pendidikan pasca bayar. pasca bayar. Iya. Betul. Betul. Yang prabayarnya ada yang elektrik atau yang kartu, Pak? Ini bukan masalah pulsa. Ya ada pendidikan prabayar sama pasca bayar, berarti ada voucher elektrik dan voucher ininya, Pak. Itu Kartu. baru masalah vouchernya, Pak. Coba kalau di tengah jalan pulsanya habis, tuh anak harus berhenti dong, Pak. Ini kan susah banget ya gua. Nih gini jadinya ya, saya terangkan sedikit ya. Terangin, Pak Jarwo, Pak, saya terangin, maaf Pak. ya, saya kasih gambaran dulu Nih, nih, Pak supaya Denny ngerti nih, nih. contohnya. Gini, maksudnya Pak Jarwo, pendidikan itu nggak usah harus yang namanya bayar dulu yang seperti sekarang. Betul. Jadi maunya itu adalah sistem voucher. Misalnya sekarang sanggupnya berapa? Bayarnya 2.000. Ya Anda sekolah berarti hanya dapat pendidikan agama aja. Jadi kalau jadi kalau misalnya dia pas sekarang giliran pelajaran ilmu bumi keluar si anak-anak. Kenapa? Saya mah cuma 2.000 duitnya. Wah, jadi gitu. Ngerti nggak? Ya gitu ya Pak ya. bukan begitu, Pak. Ini pada semua ya. Maksudnya Pak Jarwo adalah kenapa nggak anak didik itu sekolah dulu, nanti belakangannya baru ditagihkan dibayar sama Betul. orang tuanya. Nah. Jangan sekarang bayar dulu baru masuk kelas. Betul. Itu yang diungkapkan oleh Bunda Desi Saya yang Artasari. ngomong. Dia yang ngomong. Oh, nah ini pengalaman saya berbicara, Pak. Iya. Bisa dibetulkan, Pak? Astagfirullahaladzim. Ini udah benar. Ya silakan. Kenapa kayak tukang servis dibetulin? Interupsi, Pak, tapi interupsi. Iya. Tapi saya juga jadi tergelitik gitu berbicara tadi kan dari Kang Denny ya, ngomongin ya bayar 200 pulsa atau kayak PLN juga kan sekarang ada Iya. yang pakai pulsa gitu Iya, ada ya. yang Kalau misalnya pakai udah habis voucher. pulsanya ting 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 Iya. bunyi gitu ya. Saya lagi kepikiran kalau itu anak memang misalnya pinter, mungkin lulus gitu ya, Iya. terus kemudian dia dapat kerja. Iya. Kalau untuk anak-anak yang mohon maaf, katakanlah dia tuh agak-agak lelet gitu untuk bisa menyelesaikan, itu bagaimana nanti pasca bayarnya gimana ya? Ijazahnya ditahan ya nanti ya. Jadi dia tinggal bayar-bayar gitu. Iyalah, Kayak Pak. misalnya nggak naik Ijazahnya kelas, ditahan aja, gitu, Pak. nggak Ya, lulus. Bapak yang nerangin Ya. mesti jelas, jangan bilang nggak tahu. Gini kalau menurut saya. Bubar aja semuanya. Jadi Interupsi, kalau Pak. menurut saya ini begini. Jadi nanti dilingkari sesuai dengan biaya. Jadi seperti masuk rumah makan gitu, Brak. Di sini ada apa? Pendidikan agama, geografi, PKN seperti apa gitu. Nanti kalau misal itu ada harganya di sebelah Betul, sana. jadi untuk kalau bulan ini kemampuannya saya mereka buat. ini tinggal dibuletin aja. Betul, betul. Jadi kan ngikutin mereka. Boleh idenya boleh, Ya. tapi saya mau tanya. Sebentar. Interupsi, Ditahan Pak. apa? Iya. Tadi kan saya dengar nih Pak, maaf ngomongin nih, biaya-biaya, Kenapa? Pak. Bapak sibuk nggak? Enggak. Pinggang saya gatal garukin, Pak. Lu garuk sendiri dong. Aduh, pinggang gatal aja minta digarukin. Aduh. Udah jadi apa enggak ini? Bentar, Sebentar, Adi Tahara saya kenapa? interupsi dulu, Pak. Iya. Iya. Ya Boleh saya sudah. bicara ya? Untung cakep. Iya, makanya. Tadi kan bicara soal biaya nih. Yang saya ingin tahu sebagai mami-mami kritis nih, Iya. Pak. Saya tuh harus bayar cash atau bisa nyicil? Nah, Iya. ini bayar cash atau bayar nyicil? Gimana? Ini bukan tukang panci saya. Ini kenapa jadi nyangkain dia tukang panci? Apaan sih? Balik lagi Pak. Udah dikosong dulu, silakan. Cakep PA juga ya.
Jadi kalau dia nggak Kritis, mampu, Pak. ijazahnya. Apalagi sih, Meng? Nah, saya ngomong sama Pak Denny. Iya, Bukan kalau ngomong- nggak mampu ijazahnya nanti ditahan dulu. Nah, sekarang tahanan ijazah itu seperti apa, Pak? Ini pasti ngelebar nih. Dilihat dulu nih ijazah tuh ditahan juga, kan Iya. kita harus tahu kesalahannya apa. Ya. Sebelum ditahan diborgol dulu. Nah, nih, Pak, benar nih. Ini benar nih. Benar. Jangan sampai nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya. Pak. Nanti tahanan masuk ke toilet, tahu minum karbol aja, Pak, ya kan repot. Iya benar, jangan sampai kayak begitu. Nah ini pengalaman saya nih Pak. Iya silakan. Anak saya si Kuswati nih Pak. Iya. Itu Kuswati di sekolah internasional juga Pak? Dia sekolah, Enggak. oh dia di sekolah biasa ya? Di Ibtidaiyah Pak. Oh Ibtidaiyah, ya. SD itu, Pak. Itu juga Iya, SD, Ibtidaiyah. setingkat SD. Iya. Diajarkan bahasa Kalau Inggris. SMP, Anak TK, Meng. Saya ngomong ini. Iya Pak ya. Meng jangan diganggu dulu Meng, Pak Jarwo. Jadi nggak ini, ya silakan Pak Jarwo. Itu anak TK aja Pak. Ya. Sebelum ke Ibtidaiyah dia udah diajarkan bahasa Inggris Pak. Yang ngajarin siapa? Ya gurunya dong. Saya kan cuma nanya, Si jangan Kuswati galak-galak. tadi. Oh ya. Masa penjaga sekolahnya Saya kan ngajar? nanya baik-baik. Ya kan? Pakai otak dong mikir, pasti gurunya. Nah kenapa juga si Kuswati bisa bahasa Inggris, kenapa harus belajar dengan guru? Saya sendiri juga bisa kok bahasa Inggris. model begitu, Pak. Nih, apa yang kau inginkan? Bahasa Inggrisnya. Iya, masa bahasa Padang lu? Ayo. What do you want? Tuh. Itu bisa dia. Apa yang kau ingin kerjakan? What do you want to do? Hah? Benar. Apa yang kau ingin kerjakan, kerjakanlah. What do you want to do? To do lah. Wah. Iya benar. Masa pakai lah, Pak? Anda tuh tapi setuju nggak sih kalau misalnya di SD sudah ada pelajaran bahasa Inggris? Ya setuju aja, tapi tingkatannya misalnya dia kelas 3 SD ke atas barulah bisa. Oh, Nah si iya. Kuswati baru Ibtidaiyah Pak kelas Iya, 1. betul kelas 1 ya. Pakai mana-mana Pak. Ya mau waktu itu mau ikut tur, nggak boleh. Ikut bahasa Inggris aja katanya. Saya langsung datang ke sekolah Pak. Saya temuin gurunya bahasa Inggris. Terus? Hey Mister, Pak Jarwo, Iya, Anda itu mau nggak anaknya bisa pinter bahasa Inggris sejak dini? pasti mau. Ya pasti mau. Iya. Saya yang jawab dong, gue apa yang jawab? Kan anak saya. Saya ngerasain ya. Kenapa Iya. diam aja deh? Iya betul. Jadi kalau mau berarti harus bayar mahal. Ya nggak tentu juga dong. Kan ada bantuan dari pemerintah misalnya lewat BOS. Bos ya. Bantuan operasional sekolah. Kan Bos ada itu. Kata Kuswati. Kata saya. Kan saya ngomong. Iya Pak. Udah Pak. Saya kan Pak. ngomong. Iya. Kuswati. Oke, saya sekarang mau tanya dulu sama Cak Lontong. Silakan, moga-moga tidak membuat saya marah ya. Enggak, saya sudah berjanji Iya. episode ini saya hanya akan mengikuti. Tadi pembicaraan sudah bagus. Iya. Silakan dilanjut aja nggak apa-apa. Oh, jadi Anda nggak mau bicara ya? Nah, saya akan membuat Anda nyaman, senyaman-nyamannya. Oh, tepuk tangan dulu. Aduh. Saya mau tanya sekarang sama nih Cak Lontong. Ini satu-satunya yang tertulis di Undang-Undang Dasar mengenai sedikit-sedikitnya 20% APBN itu harus untuk pendidikan, itu yang tertulis itu hanya untuk pendidikan loh. Yang lain-lainnya nggak ada nih. Menurut Betul, Cak betul. Lontong. Anda tahu itu betul. Iya. Jadi saya nggak perlu menjelaskan lagi. Iya. Karena Anda tahu persis. Iya. Jadi saya akan bisa menepati janji saya untuk tidak membuat Anda stres, Ya. buat Anda nyaman. Diskusinya baik sekali, saya ikuti semua tadi. Bagus sekali, udah lanjutkan nggak apa-apa. Oh, jadi Anda nggak bicara? Nah, saya tetap akan bertahan. Saya ingin menjaga kenyamanan Anda. Ini enak banget. Tepuk tangan dulu untuk Cak Lontong ya. Jadi jangan paksa saya, Ya. nggak apa-apa. Makasih, Jangan Cak. hanya karena basa-basi aja nawarin jangan. Ya itu enggak saya. Enak jadinya sekarang tuh lebih enak, tenang. Silakan Riko. Nih, sebentar nih ya. Ini saya dapat Twitter nih semua. Nih katanya Cak Lontong ngomong aja katanya. Jangan survei-survei jadi daripada nggak ngomong gitu katanya. Gimana gitu kira-kira lah.
Silakan, tapi terserah Anda sih. Sebenarnya buat saya mau ikut dalam diskusi ini hal yang mudah. Tapi berdasarkan pengalaman yang lalu, saya lebih merasa berdosa kalau nanti Anda merasa tertekan dan stres. Itu beban buat saya. Benar. Anda tahu nggak? Setiap saya pulang dari ILK ini, nggak bisa tidur. Iya. Loh kenapa? Kan kekuncian di rumah saya pulangnya kemarin. Kirain mikirin gua loh. Dengan dosa-dosanya. Ini saya nggak ingin terbebani. Saya berharap jangan paksa saya. Ya udah, ini bagus. demi kebaikan Anda. Saya ingatkan sekali lagi. Iya betul. Ya kan? Itu berarti Anda bijaksana. Saya tolong dibalas di Twitter itu ya, dibalas lewat BBM atau apa gitu. Tolong, karena perasaan saya yang menjaga acara ini dan perasaan Bang Denny, mohon maaf sekali, kali ini saya tidak akan membuka data dan survei gitu. Ini udah nih. Udah cepet, aku kirim lewat BBOL. Lewat BBOL. Oh, pantesan cepet. Kalau saya BBM, juga punya BBM itu. lama. Kalau BBOL mah belum kepikiran udah keluar. Ya, cepet. Tolong ya, nanti kalau ada yang masuk tanya lagi tolong dijawab. Iya, nanti kita jawab lagi ya. Ya, bentar dulu. Ya, Riko, lanjutkan lagi kok. Ya, artinya Pak bahwa memang di bidang swasta pun peningkatan pendidikan sekarang fasilitas memang kita lihat. Maaf sebentar. Ini dia ngomongin fasilitas mulu, Pak. Iya. Semua padahal tidak hanya swasta, tidak aja negeri. Negeri pun sudah mempersiapkan, Pak. Fasilitas itu. Ya ada, sudah memang sudah persiapan. Seperti berenang, Pak. Sekarang SD negeri sudah ada. Udah ada ya? Di Jakarta hampir seluruhnya. Kalau pas musim hujan gede dan gede banget, itu pasti ada. Meng, itu banjir namanya. Jangan negeri, swasta aja kelelep itu. Ini ada SMS penting, Cak. Katanya ngomong aja, katanya boleh keluarin aja surveinya. Enggak apa-apa. Please, Cak. Please ini sih, Cak. Kenapa? Gak enak, Cak. Ini SMS, Cak. Penting banget. Keluarin aja lah. Ya? Enggak, saya kan harus konsisten. Karena memang saya sengaja nggak melakukan survei, saya nggak menyiapkan data untuk ini karena memang saya hanya ingin menikmati dan membuat Anda nyaman. Keluarin aja lah, asal-asalan juga nggak apa-apa lah. Yang penting gak enak. Emang siapa? Ini istri saya, Cak. Sebentar ini. Ntar gue kasih kopi kalau lo. Ini Pak Denny. Oh, ini yang saya cari, kopi saya dari tadi ya ini. Ya itu, berarti ya, Cak ya. Ngomong lah, Cak. Hah? Cak. Itu istri Anda minta saya? Ya, katanya datanya keluarin aja. Ya, please, Cak, please. Anda siap? Siap, Cak. Yakin? Ya, Cak. Oke, saya punya data dan hasil survei. Wah, gila. Langsung aja lu. Nih. Coba. Baiklah, Anda. Dari tadi saya sebenarnya sudah ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin luput dari semua yang dibicarakan panelis. Tapi, Cak, maaf ya, Cak. Ya. Kita break dulu ya, Cak. Setelah yang satu ini ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Sekarang ke Cak Lontong. Silakan Cak Lontong. Terima kasih. Ya. Luar biasa ini pembicaraan yang sangat penting ini saya kira. Ini amanat dari Undang-Undang Dasar kita menyatakan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% APBN serta anggaran APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Betul. Artinya apa? Secara eksplisit jumlahnya pun secara persentase disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Ini yang membuat pendidikan itu sangat penting. Makanya saya antusias. Tapi bicara masalah pendidikan mahal itu relatif. Relatif? Iya kan? Ya. Anda tahu maksud saya relatif. Sekarang saya akan bertanya pada Anda. Biaya sekolah mahal itu relatif. Ya, kalau anak Anda masuk ke TK harus bayar 10 juta. Itu mahal atau enggak? Tergantung. Kan itu relatif jadi. Anda semuanya saya tanya Anda. Mahal menurut Anda? Menurut saya sih ya 10 juta gitu. Mahal. Oke. Itu namanya relatif. 10 juta murah. Tuh, murah katanya. Buat 3 anak kan? 3 anak. Buat berapa anak? 1 anak. 1 anak. 1 anak masuk per kepala. Lah sepi dong kalau dia sekolah cuma 1 anak. Ya kan banyak muridnya, Meng. Kan sekolah muridnya bukan cuma 1. Nanti banyak kan berkumpul di situ. 1 orang 10 juta kalau yang masuk ya. Terus gitu. Menurut Anda masuk TK bayar 10 juta per
murid itu mahal ya? Iya mahal. Kalau masuk SD 30 juta, mahal nggak? Ya mahal. Nah, kalau SMP 50 juta? Mahal. Kalau SMA 70 juta? Mahal. Inilah yang saya katakan relatif. Relatif itu apa? Artinya relatif sama pikiran kita. Bahwa itu mahal. Bahwa itu mahal. Kak, yang dibilangin relatif yang tadi tuh harganya adalah tergantung. Kalau misalnya 10 juta dengan fasilitas seperti ini, dengan yang 5 juta karena fasilitas seperti itu baru relatif. Kalau itu sih bukan relatif sama, emang sama pikirannya. Ya, tapi kan tergantung Anda dan saya. Kalau saya tidak tergantung Anda, bisa jadi saya bilang murah. Kang Denny tadi janji loh nggak akan emosi. Enggak, saya nggak emosi. Nah. Berikutnya ya, ini ada data-data Anda yang minta saya untuk menyampaikan data dan survei. Iya betul. Ya. Menurut data saya, kita harus sadar dan kita harus bisa introspeksi. Sebenarnya hanya ada satu hal yang menyebabkan sekolah kita ini mahal biayanya. Apa hal itu? Karena tidak murah. Hanya itu. Hanya itu. Iya. Iya kan? Satu hal yang bikin saya nggak ganteng karena saya jelek. Itu identik dengan statement seperti ini. Sama, satu hal kenapa saya dibilang janda karena nggak bersuami. Nah, saya rela. Saya rela melanjutkan data saya. Bunda Desi, tolong Ya. jangan coba mengait-ngaitkan status Anda, maksud Anda memoduskan saya. Oh iya sama ya. Iya, please jangan. Oh, iya. Biar itu. Tapi Riko beda, dia janda pilihan, lu duda nasib. Bedain Riko. Saya lanjutkan ya. Ini saya survei 100 janda dan Belum, saya belum ke survei. Data saya selanjutnya. Kalau tadi dibilang itu penyebabnya hanya karena tidak murah. Yang mahal ingat ya. Sekolahnya. Yang mahal sekolahnya. Ya kita yang terkecoh tadi di sini. Yang membuat Anda pinter itu guru atau sekolah? Yang membuat pinter guru. Nah, kenapa Anda harus mengeluarkan biaya mahal untuk sekolahnya kalau yang membuat pinter itu gurunya? Lah kita lupa pada tujuan. Kan tapi di sekolah itu ada guru-gurunya. Lu kemana, Meng? Saya udah mulai nggak suka Pak, dia udah mulai ngomongnya begitu. Meng, dengerin dulu, Meng. Dia masih benar loh, ngomongnya masih benar, Meng. Saya tadi kan diminta, saya tahu sendiri saya udah menahan diri. Saya kan nggak minta, yang minta Bapak Ono. Lah karena beliau hostnya kan saya ikutin. Ya makanya saya mau keluar. Situ mau ngeluarin saya. Lo nggak bisa dong kamu keluar. Lah nggak bisa. Terserah saya mau keluar kapan. Emang situ yang ngeramasin saya. Ini bukan masalah keramas-keramasin, Meng. Ini namanya walk out. Tadi yang lain bicara, Anda diam saja. Begitu saya bicara, Anda mau keluar. Yang lain ngomong bener. Lu doang kalau ngomong nggak sesuai. Nggak sesuai apa? Semua bener kok. Masih mendingan busway sesuai jalur. Lu mau ngomong ke sono, kemari ke sono. Lu ngomong buang sampah. Itu tersinggung lagi nanti. Udah dibilang kita jaga perasaan lah. Kalau gue sampah gue tanya, gue organik bukan? Tanya dia dong yang buang dia. Saya kan cuma nunjukin tempatnya. Mau buang sampah organik atau bukan? Sabar, Meng, sabar. Lanjutkan lagi. Jangan sampai salah tujuan. Yang membuat kita pintar itu guru. Tapi kan itu infrastruktur, maksudnya itu gedung, fasilitas yang harus supaya anak-anak nggak belajar kehujanan. Itulah inti dari maksud saya. Jangan terjebak masalah fisik dan fasilitas. Kualitas jauh lebih penting. Ini saya kasih contoh yang lebih nyata ya. Kadang-kadang mental kita ini harus kita perbaiki. Yang menganggap bahwa kalau sudah orang asing, orang luar itu lebih berkualitas daripada kita. Ya kalau misalnya sekolah internasional lebih hebat gitu misalnya. Katanya gitu. Kalau sudah sekolah ada embel-embelnya internasional itu lebih bagus. Jangan terjebak hal itu. Saya membuktikan sendiri. Saya sekolah di sekolah yang katanya sekolah embel-embelnya ada internasional. Bahasa pengantar untuk pelajaran bahasa Inggris semua. Anda tahu nilai saya jelek semua. Ya karena Anda bodoh. Membuktikan. Itu kan karena memang Anda bodoh. Oh, lu gimana doang? Artinya kan itu tidak membuktikan bahwa dia kualitasnya baik. Buktinya nilai saya jelek-jelek sekolah di situ.
Tapi apa ada yang Anda harapkan dari yang ambil internasional? Iya, tapi ada yang nilainya bagus-bagus juga ada. Banyak. Berarti ada yang bodoh. Anda bodoh. Saya nggak mau Kembali lagi, kita bicara masalah guru ya. Anda tahu Jepang? Jepang tahu. Anda tahu Korea Selatan? Tahu Korea Selatan. Anda tahu yang namanya Cina? Tahu. Anda kok tahu semua ya? Salah hasil aja deh, hasil. Lu banyak di proses lu tuh berbelit-belit. Hasilnya pun tidak maksimal. Pak Denny janji tidak pakai emosi. Hasilnya tuh nggak maksimal, Cak. Ya. Anda tahu Korea Selatan? Tahu Korea Selatan. Anda tahu yang namanya Cina? Tahu. Anda kok tahu semua ya? Ya tahu dong. Iya. Saya akan kembali yang pertama, Jepang. Jepang itu, kita bicara masalah guru ya. Kalau kita bandingkan dengan di negara kita, ini bedanya jauh sekali. Satu hal, guru di Jepang, waktu itu saya tanya pakai bahasa Indonesia. Ngerti dia? Enggak. Percuma dong kalau dialog komunikasi itu harus mereka ngerti dua-duanya. Akhirnya saya pakai penerjemah. Oh, pakai penerjemah. Ada? Enggak. Lo gimana mau diskusi? Terus diskusinya akhirnya saya belajar, terpaksa saya belajar bahasa Jepang untuk melakukan survei ini. Bisa? Enggak. Gimana? Ini kayaknya dia nakut-nakutin orang terus, Pak. Dan lanjutkan ya. Ya. Guru di Jepang itu mereka mikir bagaimana mengisi otak mereka dengan menambah wawasan. Itulah yang membuat kualitas pendidikan mereka semakin hari semakin baik. Sebagian besar guru di Indonesia itu masih mikir bagaimana mengisi perutnya supaya tidak kosong. Belum dari sini. Masih dari ini yang membuat kualitas kita jauh untuk bisa bersaing. Makanya saya mengirim 10 guru ke Jepang. 10 guru ke Jepang. Untuk apa? Jangan tanya untuk apa, sampai sekarang belum berangkat kok, belum ada biaya kok. Lo ngapa? Ya ngapain? Lo mau ngapa? Sekarang gue tanya sama lu, omongan lu bener kagak? Lu saya ini fakta, tapi sekarang belum dikirim. Nah sekarang saya tanya, fakta itu mesti bener, Meng. Omongan saya fakta, memang belum berangkat 10 guru itu. Kalau nggak percaya saya tunjukin. Iya, tapi lu nggak usah omongin kalau belum berangkat. Ibaratnya lu mau piknik tapi udah ngajak tetangga. Kalau saya nggak omongin dikira saya menutup-nutupi fakta. Nutupin, emang spray. Di situ letak kesalahan lo. Minum. Jadi itu. Iya. Jadi kita jangan salah orientasi ya. Apa yang kita harapkan kalau kualitas guru kita masih seperti itu. Akhirnya saya melakukan survei supaya ini lebih objektif. 1000 orang saya survei. 1000 orang? 1000 orang. Biasanya kan saya ratusan. 100. Ini kok tumben ini banyak? 1000 orang. Tapi dapatnya cuma 119 orang sih. Ya langsung aja lu ngomong 119, 1000-nya nggak usah diomongin. Tapi kalau saya nggak sebutkan saya mau survei 1000 orang, Anda nggak tahu niat saya bahwa saya mau survei 1000 orang. Nggak usah lah, hasil aja deh, hasil. Lu banyak di proses lu tuh berbelit-belit. Hasilnya pun tidak maksimal. Pak Denny janji tidak pakai emosi. Hasilnya tuh nggak maksimal, Cak. Ya. Jadi 119 orang saya survei. Langsung aja, ya. Mereka saya kasih pilihan. Memilih sekolah kualitas baik tapi mahal, atau sekolah yang kualitasnya jelek tapi murah. Dan 100%, artinya 119 orang itu menjawab memilih sekolah kualitas baik tapi murah. Kan nggak ada di pilihan itu. Kan pilihannya nggak ada, Cak. Pilih. Cak, semua juga pengennya begitu, Cak. Yang kita pikirin kan gimana caranya mahal ini bisa terjangkau dengan fasilitas yang baik tadi kan gitu kan.
Ya semua juga pengen atuh. Makanya ini kan jawaban mereka. Tapi kan pilihannya di kamu nggak ada. Nggak itu. Kalau di survei kan kamu tadi cuma menaik 2 aja. Itulah bedanya saya dengan survei-survei yang lain. Saya ini orangnya demokratis, Pak. Walaupun saya berikan pilihan jawaban, mereka punya jawaban lain, silakan. Itu bukan surveinya, bersifat wawancara kalau begitu. Itu mas surveinya masih open question, disebutnya terbuka jawabannya. Nanti dari jawabannya kan bisa saya survei lagi. Makanya saya survei lagi nih. Oh. Ya, surveinya apa di situ? Apakah pendidikan itu penting? Hanya 19 orang dari 119 yang menjawab penting. Loh, 100 orang lagi? Yang 100 orang jawab sangat penting. Saya tanya gini, spesifik, pentingkah anak masuk sekolah? Ini ada jawaban pintar 19 dari banyak. penting, 100 bilang sangat penting. Tidak. Enggak seperti itu. Pentingkah anak masuk sekolah? Ini ada jawaban yang di luar dugaan saya. 30 menjawab penting anak masuk sekolah. Yang 89 menjawab tidak penting. Hah? Tidak penting anak masuk sekolah, yang penting anak pulang dari sekolah. Udah yang lain lu Pak, yang lain deh. Yang 4. Cak, coba ada yang membuat saya tercengang apa? Ini satu hal. Sebelum saya ke notulen nih. Anda tahu yang memerdekakan Indonesia? Tahu saya, Pak Soekarno dan Hatta. Proklamator kita. Iya. Anda tahu saat Indonesia merdeka ada berapa insinyur di Indonesia? Ada berapa insinyur, saya nggak tahu insinyurnya. Persis, saya juga nggak tahu. Tapi tidak lebih. Tahun 1945 tidak lebih 100 insinyur ada di Indonesia. Tidak lebih. Artinya tidak sampai seperti itu. Tapi Indonesia bisa merdeka. Punya Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya jelas mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang Anda tahu sarjana lulusan S1 sekelas insinyur di Indonesia ada berapa? Ribuan berarti ya. Anda tidak tahu persis seperti saya. Iya, sama berarti ya. Tapi apakah kita bisa memerdekakan pikiran kita seperti mereka saat hanya ada 100 insinyur di Indonesia? Itulah yang harus kita pikirkan lagi. Kenapa saya ke Jerman? Kenapa saya ke Jepang? Kenapa saya ke Inggris? Maksud saya kenapa nggak kesampaian?